Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya. Kali ini kita akan membahas tentang uji validitas dan reliabilitas suatu tes. Di sini kita akan menguji soal pretest yang berjumlah 30 soal. Apakah soal ini valid atau tidak? Kita akan menggunakan uji validitas. Langkah yang pertama adalah kita masukkan dulu semua data di Excel dalam SPSS. Selanjutnya kita pilih Analyze, kemudian kita pilih Correlate, kemudian kita pilih Bivariate, kemudian kita blok semua yang ada di sini. Kita pindahkan di variabel, kemudian jangan lupa kita klik di persen dan flag signifikan correlate. Kemudian kita pilih option, kita pilih continue, kemudian kita klik OK. Outputnya sudah muncul. Yang kita lihat adalah skor totalnya. Ya, kita lihat di skor totalnya. Di skor total sudah terlihat, ya. Ada dua cara pengukuran atau cara melihat dari suatu validitas. Yang pertama menggunakan R-hitung dan yang kedua menggunakan signifikasi. Yang pertama kita akan membahas tentang bagaimana cara menggunakan R-hitung. Jika R-hitungnya lebih besar dari R-tabel, maka dikatakan valid, dan sebaliknya, jika R-hitungnya lebih kecil daripada R-tabel, maka dikatakan tidak valid. Sekarang kita akan melihat R-tabelnya. Karena soalnya berjumlah 30, di sini rumusnya adalah DF sama dengan N dikurangi 2 dengan 0,05%, maka didapatkan 28 dengan 0,05%, hasilnya adalah 0,3610. Jika R-hitungnya lebih besar daripada R-tabel, maka dikatakan valid. Sekarang kita kembali ke hasil perhitungan tadi di skor total. Kita lihat untuk soal yang pertama. Soal yang pertama, R-hitungnya sebesar 0,375. Maka 0,375 lebih besar daripada 0,361. Sehingga dikatakan valid. Kemudian nomor 2, R-hitungnya adalah 0,554. Maka 0,554 ini lebih besar daripada 0,361. Maka dikatakan valid dan seterusnya. Di dalam uji validitas bisa juga menggunakan signifikasi. Jika signifikasinya lebih kecil dari 0,05, maka kita menggunakan alfa 5%. Jika signifikasinya lebih dari 0,05, maka dikatakan valid. Sebaliknya, jika signifikasinya lebih besar dari 0,05, maka dikatakan tidak valid. Seperti kita ambil untuk soal yang pertama, yaitu 0,041. 0,041 ini lebih kecil daripada 0,05, maka dikatakan valid. Kemudian untuk soal yang nomor 2. Soal yang nomor 2 signifikasinya 0,001. Nah, 0,001 lebih kecil daripada 0,05.
maka dikatakan valid. Kemudian setelah kita melakukan uji validitas, maka kita bisa melakukan uji reliabilitas. Uji reliabilitas kita menggunakan alpha Cronbach. Kita kembali ke data di SPSS. Langkahnya adalah kita klik Analyze, kemudian kita pilih Reliability. Setelah kita melakukan uji validitas, maka kita bisa melakukan uji reliabilitas. Nah, uji reliabilitas ini bisa menggunakan alpha Cronbach. Caranya, kita buka file SPSS-nya. Langkah pertama, kita klik Analyze, kemudian kita pilih Scale, kemudian Reliability Analysis, kemudian kita blok semuanya di sini, kecuali yang skor total. Kita pindahkan di item, kemudian jangan lupa kita pilih modelnya alpha, kemudian kita klik statistik, kemudian kita centang yang scale if item delete, kemudian kita continue, kemudian kita okekan. Sehingga muncullah tabel reliability statistiknya. Didapatlah Cronbach alpha sebesar 0,877. Ini merupakan Cronbach totalnya. Bagaimana membandingkannya? Bisa kita lihat dulu di tabel reliabilitasnya. Di tabel reliabilitas interval 0,8 sampai 1 itu adalah sangat tinggi, kemudian 0,6 sampai 0,799 itu tinggi, 0,4 sampai 0,599 itu cukup, 0,2 sampai 0,399 rendah, dan di bawah 0,2 itu adalah sangat rendah. Sekarang kita akan melihat Cronbach alpha if item. Jadi per item, kalau kita lihat per itemnya di sini, untuk soal nomor 1 sampai nomor 30 itu hasilnya adalah di atas 0,8. Kalau di atas 0,8, maka soal ini dapat dipertahankan. Setelah kita melakukan uji validitas dan uji reliabilitas untuk tes uji coba pretest, sekarang kita akan melakukan uji validitas dan reliabilitas dari uji coba post-test. Maka kita masukkan data post-testnya. Setelah kita masukkan, kita klik Analyze, kemudian pilih Correlate, kemudian pilih Bivariate, kemudian ini kita blok semuanya, kemudian kita pindahkan di variabel. Oke, jangan lupa untuk dicentang yang persen dan flag signifikan correlate, kemudian kita pilih option, kita pilih continue, kemudian kita okekan. Ini sudah dapat hasilnya. Kita lihat di bagian skor totalnya. Di bagian skor totalnya sudah terlihat. Langkah selanjutnya kita lihat skor total. Seperti biasa, jika R hitungnya lebih besar daripada R tabel, maka dikatakan valid. Dan sebaliknya, jika R hitung lebih kecil daripada R tabel, maka dikatakan tidak valid.
Seperti pada umumnya, yang lebih kita ketahui jika N-nya 30, maka dikurangi 2, hasilnya 28, menggunakan 0,05, maka hasilnya adalah 0,3610. Kita lihat untuk skor total di soal pertama, hasilnya adalah 0,193. Maka 0,193 ini lebih kecil daripada R tabel, sehingga dikatakan tidak valid. Kemudian untuk nomor 2, ini adalah hasilnya 0,0534. Maka 0,534 ini lebih besar daripada R tabel, sehingga dikatakan valid, dan seterusnya sampai ke butir soal nomor 30. Bisa juga menggunakan signifikasi. Jika menggunakan alfanya 5%, maka signifikasinya adalah 0,05. Jika signifikasinya lebih kecil daripada 0,05, dikatakan valid, dan sebaliknya, jika signifikasinya lebih besar daripada 0,05, maka dikatakan tidak valid. Kita buktikan di soal yang pertama. Signifikasinya adalah 0,307. Maka 0,307 ini lebih besar daripada 0,05, sehingga tidak valid. Dan soal nomor 2, signifikasinya adalah 0,002. Maka 0,02 ini lebih kecil daripada 0,05, sehingga dikatakan valid. Atau bisa juga menggunakan dengan cara kita melihat apakah ada bintang pada angka yang tertera pada skor total. Apabila ada bintangnya, maka valid. Semakin banyak bintangnya, semakin tinggi tingkat kevalidannya. Selanjutnya kita akan melakukan uji reliabilitas. Kita pilih analyze, kemudian kita pilih scale, kemudian kita pilih reliability analysis, kemudian kita blok semuanya kecuali yang bagian skor totalnya. Kita pindahkan ke item, kemudian jangan lupa kita pilih yang model alpha, kemudian kita pilih statistik, jangan lupa kita pilih scale if item deleted, kemudian kita pilih continue, kemudian kita pilih OK. Hasilnya sudah terlihat di sini. Hasilnya sudah terlihat. Reliability statistiknya didapatkan alfanya sebesar 0,857 dengan end of item, berarti dengan jumlah soalnya ada 30. Maka seperti yang sudah kita jelaskan tadi, jumlah soalnya 30, kita lihat 0,587 berada pada rentang 0,8 sampai 1. Maka termasuk dalam kriteria yang sangat tinggi. Maka bisa dikatakan reliabilitasnya itu sangat tinggi. Sedangkan untuk Chromebook Alpha if item delete-nya, kita ambil contoh untuk soal yang
nomor 1. Untuk soal yang nomor 1 itu hasilnya adalah lebih besar dari 0,857. Hasilnya adalah 0,859. Maka kalau kita hapus nomor pertama itu sangat bagus sekali karena bisa menaikkan rombak alfanya. Seperti itu. Atau bisa juga kita melihat di dalam e-koreksnya, yaitu korelasinya adalah 0,124. Ini lebih kecil daripada 0,361. Bisa dikatakan tidak valid. Sehingga ini perlu dibuang. Sedangkan kalau kita ambil contoh nomor 2. Nomor 2 itu hasilnya 0,850. 0,850 ini lebih kecil daripada 0,857. Sehingga kalau kita buang nomor 2 maka akan rendah. Maka nomor 2 itu perlu atau wajib kita pertahankan. Nah, seperti itulah bagaimana cara menganalisis suatu uji validitas dan uji reliabilitas dari tes, baik tes pretest maupun post-test. Terima kasih.